Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Wilayah Palembang, Gelombang 2, Angkatan 3, Kelompok 3, akan menyampaikan hasil pengamatan kami terkait implementasi nilai berakhlak terhadap tokoh panutan. Baik, sebelum memulai, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Anabella Maharani dari Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Lanjut kepada Kak Anwar, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kana. Perkenalkan, nama saya Anwar Saputra dari Pengadilan Agama Tulungagung Tengah. Terima kasih Kak Anwar. Silakan kepada Kak Sela. Terima kasih Kana, nama saya Selarianti, saya dari PN Pangkal Pinang. Baik, selanjutnya Kak Tarisa. Terima kasih Kak Ana. Baiklah, perkenalkan saya Tarisa Apriliani dari Pengadilan Tinggi Palembang. Baik, selanjutnya Kak Nazir. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Kenalkan nama saya Ahmad Najib Tahara. Saya dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Oke, terima kasih Kak Nazir. Selanjutnya Kak Putri, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Izin perkenalkan diri. Nama saya Putri Febriani dari PN Sukadana. Lanjut Kak Bima, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Bima Dika Putra dari Pengadilan Agama Palembang. Oke, terakhir kepada Kak Mia, silakan Kak. Terima kasih Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Krismia Putri, saya dari Pengadilan Negeri Sengeti. Kak Rani, silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rani Permatasari dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebong. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, langsung saja untuk menghemat waktu, langsung ke penyampaian implementasi tiap-tiap nilai dari tokoh panutan yang akan dimulai pertama-tama dari Kak Anwar. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Ana. Saya menganut apa? Tokoh panutan saya adalah yang pertama adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Gus Dur ini menerapkan nilai harmonis. Dan ada beberapa cara dia menerapkan nilai harmonis. Yang pertama, menghormati keragaman agama. Yang kedua, mendukung kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menjaga persatuan dalam kebangsaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menolak kekerasan. Yang kelima adalah mempromosikan kesederhanaan dan kemanusiaan. Jadi kita tahulah Gus Dur itu presiden yang seperti apa. Jadi Gus Dur suka apa ya? Nggak suka rasial. Jadi toleransi agamanya sangat tinggi sekali. Bahkan dia juga saking tolerannya dia juga berkunjung ke Israel seperti itu kan. Iya. Menerapkan nilai harmonis seperti itu. Yang kedua tokoh B.J. Habibie yang menerapkan nilai adaptif. B.J. Habibie juga sangat adaptif terhadap perubahan baik teknologi maupun politik. Setelah menjadi presiden, ia menghadapi transisi demokrasi yang penuh tantangan di Indonesia pada tahun 1998. Meski datang dari luar latar belakang teknokrat, ia mampu beradaptasi dengan kondisi sosial politik yang penuh gejolak, membuat keputusan penting seperti memberikan kebebasan pers dan mendorong pemilu demokrasi pertama setelah Orde Baru. Jadi nilai adaptifnya jangan diragukan lagi B.J. Habibie karena dia juga dari sistem Orde Baru ke sistem reformasi dia juga sebenarnya yang menjadi tolak tonggak perubahan seperti itu. Baik, seperti itu Kak Ana, kembalikan ke Ana. Iya, Terima kasih. baik. Iya, terima kasih. Jadi tadi Kak Anwar dengan dua tokoh dan dua nilai ya Kak ya jadinya. Untuk Gus Dur itu harmonis, terus untuk siapa tadi Bapak B.J. Habibie adaptif. Ya, baby kan. Lanjut, ya, lanjut kita ke Kak Putri. Silakan Kak untuk menjelaskan implementasinya. Siap, terima kasih Kak Ana. Di sini saya membeli Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi SLLM sebagai panutan.
Nilai berakhlak yang diterapkan oleh Bu Retno yakni loyal. Penjelasannya karena Bu Retno itu selalu mengutamakan kepentingan Indonesia dalam berbagai forum diplomasi, baik di ASEAN, PBB maupun organisasi internasional lainnya. Selain itu, Bu Retno juga konsisten dalam menjaga posisi Indonesia terkait isu penting seperti dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, pelindungan WNI di luar negeri, dan peran aktif dalam menjaga perdamaian di global. Loyalitas Bu Retno juga terlihat dalam sikapnya yang tidak goyah menghadapi tekanan politik internasional dengan tetap memprioritaskan kepentingan Indonesia di atas segalanya. Gitu Kak, alasan saya kenapa memilih Ibu Retno Marsudi sebagai panutan. Terima kasih Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Putri. Jadi Kak Putri cuma satu aja nih Kak? Atau ada lagi? Satu aja ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa sih. Oke, lanjut. Kita ke Kamia mungkin Kak bisa menyampaikan implementasi tokoh panutannya. Oke, terima kasih Kana. Untuk tokoh panutan yang saya pilih itu pertama Mbak Najwa Shihab. Dengan nilai yang berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan. Di mana kita tahu sebagai seorang jurnalis, Najwa Shihab itu tentunya hadir dalam memberikan informasi-informasi yang aktual kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga sebagai pendiri Narasi Newsroom, itu juga menghadirkan informasi-informasi terkini yang kemudian diulas secara mendalam dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hal ini kalau kita lihat itu menunjukkan panduan perilaku berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga tidak jarang dalam acara Mata Najwa, biasanya Mbak Najwa itu memberikan ruang audiens kepada publik untuk bertanya kepada narasumber yang ada. Untuk kedua, itu saya memilih Bung Hatta, Wakil Presiden pertama kita, yaitu nilai kompeten, di mana kita tahu bahwa Bapak Hatta, Muhammad Hatta itu sangat cinta akan belajar. Dari sumber yang saya baca, Pak Hatta itu hobi membeli buku sejak usia 16 tahun, sampai beliau pemikirannya tentang kooperasi itu digunakan. Dan sekarang juga Bapak Hatta itu kan dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bapak Koperasi, begitu kan? Oke, terima kasih. Menarik nih dari Kamia ada Najwa Shihab. Sempat gak terpikirkan ya bakal ada Najwa Shihab istilahnya. Kita kan pasti langsung mikir presiden, wapres kan. Oke, terima kasih Kamia atas paparannya. Lanjut kita ke silakan kepada Kak Tarisa mungkin Kak untuk memberikan paparannya. Terima kasih karena atas kesempatannya. Adapun untuk tokoh panutan, saya ialah yang pertama itu Bapak B.J. Habibie dan yang kedua adalah Ibu Sri Pujiastuti. Adapun terkait implementasinya, saya akan menjelaskan terhadap nilai akuntabel. Kepada yang pertama itu Bapak B.J. Habibie, badan nilai akuntabel ini itu erat kaitannya dengan 9 nilai anti korupsi. Adapun selama menduduki masa jabatannya sebagai orang nomor 1 Indonesia, yaitu sebagai presiden, Bapak B.J. Habibie ini menjalankan pemerintahannya dengan sangat bersih, tidak menyalahgunakan kewenangannya, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun pada tokoh selanjutnya yaitu Ibu Susi Pujiastuti, di mana pada nilai akuntabel itu tercermin pada Ibu Susi Pujiastuti yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan kepadanya, di mana dalam menjalankan tugasnya, ia tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya. Bahkan, ia menanamkan nilai anti korupsi dan berintegritas, di mana ia menolak suap sebesar 5 triliun rupiah untuk mengubah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Mungkin sekian dari saya, Kak Ana. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Tarisa. Ini kayaknya kita lihat ada yang sama nih ya. Udah ada B.J. Habibie, udah 2 orang yang memaparkan B.J. Habibie. Terus tadi untuk Bu Susi, setuju banget tuh kata Kak Tarisa. Bu Susi emang terkenal banget akan sikap akuntabelnya ya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara. Oke, lanjut. Setelah kata Tarisa, kita ke mungkin Kak Rani, Kak, untuk memaparkan hasil implementasinya. Baik, Kak Ana, terima kasih. Di sini mengambil tokoh B.J. Habibie juga sama Bapak Yusuf Kala gitu. Kalau untuk Bapak B.J. Habibie mengambil nilai kolaboratif
di mana di sini Bapak terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk mengembalikan kestabilan ekonomi, beliau berusaha menguatkan nilai tukar rupiah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka inflasi. Beliau membuat beberapa kebijakan dan bekerja sama dengan beberapa ahli ekonomi dan juga akademisi baik di tanah air maupun internasional. Selanjutnya tokohnya itu adalah Bapak Yusuf Kala, yaitu mengambil nilai harmonis, yang mana di sini beliau mencerminkan nilai dengan aksi terlibat langsung dengan mediator penyelesaian konflik kelompok separatis GAM, serta juru damai dalam kerusuhan di Poso dan Ambon gitu. Beliau mengajarkan pentingnya sikap netral dan keberanian. Di sini beliau juga memimpin Badan Koordinasi Nasional untuk Bantuan Bencana dan berkontribusi dalam penanganan bencana, yaitu gempa bumi dan tsunami di Aceh, Lombok, dan Palu. Jadi di sini beliau mencerminkan bagaimana selalu mempraktekkan sikap peduli dan menghargai perbedaan. Terima kasih, Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Rani. Oke nih, kayaknya udah ada 3 orang nih yang milih B.J. Habibie sebagai tokoh panutan. Bisa kita catat nanti mungkin buat bahan pertimbangan memilih tokoh panutan yang mau kita pilih buat kelompok kita ya. Oke, sekarang lanjut ke Kak Nazir nih. Mungkin boleh menyampaikan hasil risetnya tentang tokoh panutan. Baik, terima kasih karena saya memilih tokoh panutan Bagir Manan, yang mana nilai implementasi kolaboratifnya ialah mempromosikan kerjasama antara berbagai elemen peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Sikap dan nilai-nilai ini mencerminkan core value ASN berakhlak yang dapat menjadi teladan bagi seluruh aparatur sipil negara. Terima kasih. Oke, jadi Kak Nazir cuma satu aja ya Kak? Ada Bagir Manan ya Kak? Iya. Iya. Oke, ini keren juga nih. Aku nggak kepikiran bakal nyari tokoh hukum sih. Ini keren. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Bima. Silakan Kak untuk memaparkan hasil implementasinya. Baik, terima kasih Kak Ana. Untuk tokoh panutan yang saya pilih adalah Bapak Presiden kita yang ke-7, itu Bapak Joko Widodo, di mana nilai berakhlak yang dapat kita ambil adalah berorientasi pelayanan. Di mana Bapak Joko Widodo telah mewujudkan perilaku yang sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, yakni beliau dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif dan melakukan tindak lanjut terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, terutama dari segi infrastruktur, contohnya perbaikan jalan, waduk, dermaga, terminal, dan stasiun, serta pembuatan program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan. Baik, terima kasih, Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Bima. Berarti Kak Bima satu juga ya, Bapak Joko Widodo, Presiden kita sekarang. Karena kayaknya masih belum dilantik ya, Pak Prabowo yang kemarin dipilih itu. Oke, sekarang lanjut ke Kak Sela. Silakan Kak, untuk memaparkan hasil implementasinya. Oke, terima kasih Kana atas kesempatannya. Di sini saya mengambil 2 tokoh. Yang pertama yaitu B.J. Habibie juga. Dan yang kedua itu Bapak Heri Suwantoro, SMH, itu merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, untuk Bapak B.J. Habibie ini saya mengambil nilai berakhlak yaitu loyal. Karena Bapak B.J. Habibie ini memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air yang sangat tinggi. Beliau selalu berjuang untuk memajukan Indonesia dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya kan beliau memiliki jabatan yang cukup baik di Jerman. Tapi saat diminta untuk kembali ke Indonesia, tanpa pikir panjang, beliau mengiyakan dan langsung melepaskan jabatannya itu di Jerman. Nah, alasan ini karena beliau berpikir bahwa ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia atas segala ilmu yang telah dia dapatkan selama di Jerman.
Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat loyal terhadap negaranya, walaupun beliau sudah memiliki jabatan yang cukup baik di Jerman. Kemudian yang kedua, Dr. Heri Suwantoro, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berorientasi pada pelayanan. Terdapat beberapa karya Profesor Heri Suwantoro yang berpengaruh, diantaranya adalah pedoman eksekusi di pengadilan negeri yang telah mempermudah proses permohonan dan pelaksanaan eksekusi secara efektif dan efisien. Selain itu, pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di pengadilan tinggi negeri yang diinisiasinya telah menjadi role model bagi pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Segitu, Kana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke nih, berarti ada 4 atau 5 orang nih yang udah milih B.J. Habibie ya. Dan oke, terakhir kayaknya tinggal aku doang nih yang belum melakukan paparan. Yang kebetulannya ternyata ini tokonya sama nih sama Karani nih. Jadi aku ambil tuh tokoh panutan Bapak Yusuf Kalla sama Bapak B.J. Habibie. Tapi memang beda penjelasan nilai implementasi yang aku ambil. Jadi yang aku ambil itu nilai implementasinya adalah nilai kompeten. Langsung aja, Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, telah menerapkan nilai kompeten dari sikap perilakunya yang berkuliah di Fakultas Ekonomi dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi, keuangan, dan bisnis, lalu melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama. Kali ini ia mengambil jurusan manajemen. Program magister ini membantu Pak Yusuf Kalla memperluas wawasan dan pengetahuannya dalam bidang manajemen, memperoleh keterampilan penting dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Sementara itu, untuk B.J. Habibie, itu dia berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 1 tahun. Lalu menerima beasiswa kuliah di Aachen, Jerman, dan telah terkenal dengan kecerdasannya dan segudang prestasi yang dimilikinya sejak kecil hingga akhir hayatnya, termasuk dengan teori keretakan pesawat yang dia temukan hingga membuatnya mendapatkan julukan Mr. Crack. Dari kedua tokoh tersebut, mereka sangat mencerminkan bahwa perwujudan perilaku pada nilai core values ASN kompeten dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya seperti meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus serta membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi gimana nih, Kak? Kalau dilihat kayaknya kita banyak banget B.J. Habibie nih. Gimana Kak? Kira-kira menurut kakak-kakak, kita bakal milih siapa nih buat jadi panutan kelompok kita? Kalau dilihat dari panutan, sepertinya B.J. Habibie ya, dari banyak. Coba tunjuk tangan yang lihat B.J. Habibie tadi, coba tunjuk tangan. Iya, Berapa? iya. Ada 5 berarti yang di B.J. 5 ya. Oke. Iya. Sepakat ya, B.J. Habibie ya, tokoh panutan kelompok kita. Iya, gimana? Setuju nih semuanya nih? Setuju Kak, kita ambil Bapak B.J. Habibie aja Kak. Iya. Iya sih, udah juga kan soalnya pun semuanya sama B.J. Habibie, tapi tadi pemaparan nilainya juga beda-beda. Jadi lebih memudahkan juga untuk kita bikin PDF-nya nanti ya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini kita bakal pilih Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh panutan kelompok kita dengan implementasi nilai-nilai core values ASN yang dimilikinya. Oke, mungkin segitu aja. Ada yang mau tanggapan atau tambahan lagi nggak, kakak-kakak sekalian? Cukup, Kak. Cukup. Oke, langsung aja kita tutup aja ya, Kak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.